Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ulil Azmi, salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Banyumas, yang dalam kesempatan kali ini akan berusaha menyimpulkan terkait dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana saya merasa sebelum mempelajari modul 1.1, saya sebagai pendidik masih terkesan hanya berusaha mengikuti perubahan tanpa menyadari dasar atau inti dari perubahan itu sendiri. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 terutama terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menyadari bahwa pendidikan itu menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Dan kita sebagai pendidik harus mampu beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan perubahan yang ada tanpa meninggalkan target perubahan itu, yaitu peserta didik kita, agar peserta didik kita tetap menjaga identitas kebudayaan bangsa, paling tidak menjaga identitas yang ada di daerah mereka masing-masing, karena secara kontinuitas peserta didik memang harus mengikuti arus perubahan tersebut. Dan agar identitas itu tetap terjaga, maka menurut saya salah satu tempat yang tepat untuk menjaga komitmen filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan. Dan pendidikan itu semakin komplit apabila kita mampu menyiapkan diri peserta didik atau murid kita dalam mengikuti perubahan-perubahan yang ada, karena core ataupun inti dari perubahan itu adalah kesiapan diri kita dalam mengikuti perubahan-perubahan yang ada, sehingga apapun dinamika yang ada di perubahan terutama di era digital, kesiapan diri inilah yang menjadi fondasi utama agar identitas kebudayaan tetap terjaga dengan baik. Tentunya menyiapkan diri ke murid atau peserta didik kita tidak cukup hanya di sekolah. Peran orang tua, peran rumah juga sangat fundamental agar kesiapan diri anak-anak atau peserta didik kita tetap survive dalam mengikuti perubahan-perubahan yang ada, sehingga apapun dinamika yang terjadi di perubahan, mereka akan tetap kenal dan tetap melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah mereka masing-masing. Salah satunya adalah permainan tradisional. Kita tahu bahwa kodrat anak adalah bermain. Mari kita bersama-sama mengembalikan kodrat itu ke anak-anak kita. Jangan sampai mereka tergerus dengan dinamika yang ada, tergerus dengan kemajuan smartphone. Di dalamnya banyak sekali game-game yang membuat mereka terlena, sehingga mereka tidak mengenal lagi kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekeliling mereka. Justru dengan kesiapan diri yang kita bangun dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, mereka tetap mengenal kebudayaan yang ada di daerah mereka masing-masing, namun mereka juga dapat mengikuti perubahan zaman yang ada. Pemanfaatan itu mengarah ke arah yang menunjang mimpi mereka kelak, cita-cita mereka kelak. Salah satunya adalah untuk mencari tahu informasi yang ada di dunia yang luas ini. Dan dengan kesiapan diri itulah mereka mampu menjaga keajegan salah satu kebudayaan yang senantiasa kita unggulkan, yaitu terkait dengan adat istiadat, sopan santun, etika, sampai dengan menghargai orang tua kita, pendiri-pendiri bangsa kita, guru-guru kita, dan semua yang sudah terlibat dan berperan aktif di dalam memajukan bangsa dan negara, sehingga nantinya mereka menjadi generasi yang tidak lupa dengan kebudayaannya. Justru mereka menjadi generasi yang sukses, yang mampu mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan kebudayaan daerah, atau bahkan mereka mampu mengenalkan lewat kesuksesannya itu kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah mereka masing-masing, bahkan kebudayaan nasional. Dan semua itu tentunya kita sebagai pendidik salah satu yang menjadi aktor utama
untuk mengimplementasikan gaung Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sungtulodo ing madya mangut karso tutwuri handayani. Kita harus mampu menjadi contoh, menjadi penyeimbang, dan mampu mendorong anak-anak kita untuk mendapatkan impiannya tanpa meninggalkan identitas kebudayaan mereka masing-masing. Terima kasih, mohon maaf. Itu dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.